Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Denny dari Eksplorasi Archipelago. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya ya. Amin. Kemarin 2 Januari 2026 kami melintas ke salah satu daerah yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Martapura. Luapan ini diduga menjadi efek domino dari aktivitas pembukaan lahan baik dari pertambangan, logging, hingga deforestasi di wilayah hulu Kabupaten Banjar. Dampaknya pun terasa sampai ke daerah-daerah di bawahnya, termasuk sebagian wilayah Kabupaten Banjar hingga Kota Banjarmasin. Lalu, seperti apa kondisi di lapangan saat ini? Yuk, ikutin terus video kita kali ini sampai selesai. Dan jangan lupa, klik like, tulis komentar, share ke teman-teman, serta subscribe buat yang belum. Oh iya, jangan di skip iklannya ya, karena itu sangat membantu channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Kau aja melintas Mang lah, kau aja lewat lah. Oke, makasih. Kita rela. Kali ini kita masuk dari arah Martapura melewati Pekauman Lama. Dan dari titik ini kita sudah langsung disambut genangan air yang bahkan mencapai tengah badan jalan. Air meluap hingga merendam rumah-rumah warga yang berada di kiri dan kanan jalan. Bahkan sebagian air sudah masuk ke dalam rumah. Aktivitas warga pun terlihat cukup terganggu. Beberapa masih berusaha beraktivitas, sementara yang lain memilih bertahan di rumah dengan kondisi seadanya. Dari kejauhan, air sungai tampak menyatu dengan pemukiman, membuat antara batas jalan, halaman, dan sungai nyaris tidak terlihat. Kondisi seperti inilah yang saat ini dirasakan warga di kawasan ini, akibat luapan Sungai Martapura yang belum sepenuhnya surut. Beberapa warga memutuskan untuk tetap bertahan di rumah meski kondisi banjir masih seperti yang kita lihat sekarang ini. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga warga yang memilih mengungsi, meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Karena menurut informasi dari warga setempat, banjir seperti ini sudah terjadi sejak 27 Desember 2025 kemarin. Dan hingga hari ini air masih terus merendam permukiman. Sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda surut yang signifikan. Bahkan air pasang datang lebih cepat dibandingkan air surut. Selain hujan deras yang mengguyur, debit Sungai Martapura juga terus bertambah akibat air kiriman dari wilayah hulu. Kondisi inilah yang membuat Sungai Martapura terus meluap. Dan banjir di kawasan ini belum menunjukkan tanda akan segera berakhir. Hujan memang sudah mulai reda, namun awan mendung masih terus menyelimuti wilayah Martapura dan sekitarnya. Saat ini, ketinggian air sungai sudah berada di atas jalan raya yang sedang kita lewati. Air meluber, menyatu antara sungai dan jalan. Air yang keruh terus merendam rumah-rumah warga dan jelas menghambat aktivitas serta rutinitas sehari-hari. Akses jalan pun terganggu, mobilitas menjadi sangat terbatas. Menurut informasi dari warga setempat, alhamdulillah, pemerintah daerah dan orang-orang baik terus menyalurkan bantuan bahan pokok kepada para korban banjir. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah peduli dan membantu. Namun, kejadian seperti ini bukanlah hal baru. Banjir serupa terus berulang hampir setiap tahun. Seharusnya sudah saatnya ada solusi jangka panjang
bukan hanya hadir saat bencana terjadi. Entah melalui pengurukan sungai secara rutin, pembuatan siring di sepanjang bantaran sungai, atau pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan yang merusak alam dan menjadi salah satu penyebab banjir. Jangan sampai saat bencana datang, semua terlihat seperti pahlawan. Padahal di sisi lain, kerusakan lingkungan dibiarkan terjadi dan akhirnya berdampak pada masyarakat kecil. Karena pada akhirnya, yang paling berdampak adalah warga yang harus menghadapi banjir ini tahun demi tahun. Buat Sobat Explore yang ingin ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir ini, kalian bisa langsung mendatangi posko-posko banjir yang ada di sekitar wilayah ini. Bantuan sedikit ataupun banyak setidaknya menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan masih ada di hati kita semua. Karena di saat seperti inilah saling bantu dan tolong-menolong menjadi hal yang paling berarti. Membantu dengan ikhlas, tanpa harus haus akan validasi, tanpa perlu pamer, cukup niat baik dan kepedulian. Semoga bantuan kecil yang kita berikan bisa menjadi penguat bagi mereka. Dan semoga saudara-saudara kita diberi ketabahan serta keselamatan dalam menghadapi musibah ini. Amin. Banjir ini tidak hanya merendam rumah-rumah warga yang berada di pinggiran sungai aja, namun juga ikut merendam berbagai infrastruktur lainnya, mulai dari sekolah, kantor desa, puskesmas, kantor kepolisian, hingga masjid-masjid yang biasanya menjadi pusat aktivitas masyarakat. Bahkan persawahan dan perkebunan warga yang menjadi sumber mata pencaharian utama tak luput dari genangan air. Kondisi ini tentu membawa dampak yang jauh lebih luas, bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga pendidikan, pelayanan publik, aktivitas ibadah, serta ekonomi masyarakat sekitar. Bagi sebagian warga, banjir kali ini bukan hanya kehilangan kenyamanan, tetapi juga kehilangan harapan penghasilan untuk sementara waktu. Meluapnya sungai Martapura seperti yang kita lihat sekarang ini menjadi salah satu penyebab utama banjir di kawasan kota Banjarmasin. Kondisi ini semakin diperparah oleh pasangnya air laut dari muara yang menahan aliran sungai sehingga air sulit untuk surut. Belum lagi hilangnya lahan-lahan resapan air yang kini disulap menjadi kawasan perumahan. Sungai-sungai yang semakin menyempit, serta tidak adanya pengurukan sungai secara merata dan menyeluruh di sepanjang aliran sungai yang melintasi kota.
Terlalu banyak bukti di lapangan dan rasanya kita semua sama-sama tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seolah-olah banjir dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal kan Banjarmasin dikenal sebagai kota 1000 sungai. Ironis rasanya jika kota dengan julukan seperti ini justru harus mengalami banjir separah ini. Lalu, apa kabar para pejabat dan pemangku kebijakan kita? Apakah semua ini akan terus dianggap wajar dan bisa dimaklumi? Karena bagi warga, banjir bukan sekedar genangan, tetapi kerugian, penderitaan, dan ketidakpastian yang terus berulang. Buat Sobat Explore yang berada di Banjarmasin dan sekitarnya, atau bahkan di daerah-daerah lain yang juga tengah mengalami banjir, mari kita saling menguatkan di situasi seperti ini. Sambil terus berharap air bisa segera surut dan kondisi perlahan kembali normal. Dan tentu saja kita juga berharap pemerintah bisa segera bertindak lebih cepat dan lebih tegas agar musibah seperti ini tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Karena banjir bukanlah sesuatu yang harus kita terima sebagai kebiasaan, melainkan masalah serius yang membutuhkan solusi nyata dan berkelanjutan. Semoga dari musibah ini ada pelajaran besar dan ada perubahan yang benar-benar terjadi, bukan hanya janji. Dear para pejabat, inilah kami, rakyat kecil yang kalian cari suaranya saat pemilu. Hari ini kami berbicara di tengah banjir yang terus berulang, merendam rumah, sekolah, tempat ibadah, dan sumber penghidupan kami. Banjir ini bukan sekedar bencana alam, tetapi akibat dari kerusakan lingkungan, tata kelola yang buruk, dan pembiaran yang terlalu lama. Kami lelah jika setiap banjir kalian datang sebagai pahlawan, namun pergi tanpa solusi. Kami tidak meminta janji, kami minta tindakan nyata, agar banjir tidak lagi menjadi cerita tahunan. Ingat, jabatan kalian ada karena suara kami, dan penderitaan kami hari ini adalah tanggung jawab kalian. Hormat kami, rakyat kecil yang tidak ingin lagi dibanjiri janji. Alhamdulillah, di tengah kondisi seperti ini, kita masih bisa melihat para tenaga medis yang terus berkeliling dari satu titik ke titik lainnya. Mereka hadir untuk memastikan warga sekitar yang membutuhkan pengobatan, bahkan perawatan khusus. Tanpa banyak sorotan, tanpa banyak keluhan, mereka tetap menjalankan tugasnya di tengah genangan dan keterbatasan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tenaga medis dan seluruh relawan yang terus bergerak membantu warga terdampak banjir.
Dan seperti yang bisa kita lihat juga, pihak kepolisian turut ambil bagian dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir. Mulai dari penyediaan ambulan, dukungan tenaga medis, penyaluran air bersih, hingga dapur umum yang terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan warga. Kolaborasi seperti inilah yang sangat dibutuhkan di situasi darurat, agar warga tetap mendapatkan pertolongan yang cepat dan layak. Semoga bantuan yang diberikan benar-benar bisa membantu warga melewati masa sulit ini. Dan semoga pihak yang terlibat selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih banyak orang baik. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, tulis komentar, share ke teman-teman, dan tentu aja subscribe agar channel kita terus berkembang. Seperti biasa, video baru tayang setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari kompleks yang saat ini masih dilanda banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.